Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firel Alila Azah Amelia dari Program Studi Keuangan Daerah Universitas Jambi dengan NIM C0E024008. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian hukum pajak, alasan pemerintah memungut pajak, teori-teori pemungutan pajak, dan apa saja asas-asas pemungutan pajak. Sebelumnya, definisi pajak telah dijelaskan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1. Dijelaskan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Profesor Dr. Rahmat Sumitro SH juga pernah mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal, yang langsung ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum pajak. Hukum pajak sendiri sering juga disebut sebagai hukum fiskal. Istilah hukum fiskal sendiri itu digunakan oleh beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Perkataan atau istilah pajak sering disamakan dengan istilah fiskal. Hukum pajak sendiri adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Dengan kata lain, perkataan hukum pajak mengatakan yang pertama ada siapa-siapa aja sih wajib pajak, yang kedua objek-objek apa saja yang bisa dikenakan pajak, yang ketiga ada kewajiban wajib pajak terhadap pemerintah, yang keempat ada timbulnya dan hapusnya hutang pajak, kelima cara penagihan pajak, dan yang terakhir ada cara mengajukan keberatan dan banding pada peradilan pajak. Materi yang kedua yaitu alasan pemerintah memungut pajak. Pajak sendiri menjadi penerimaan negara terbesar yang dikumpulkan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang biasa kita kenal APBN. Berdasarkan atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan juga tata cara perpajakan, pajak itu merupakan kontribusi yang bersifat wajib dan juga tidak mendapatkan imbalan langsung. Pajak bersifat wajib karena pemungutan pajak itu dipaksakan oleh negara kepada warga negaranya. Tidak mendapatkan imbalan langsung itu berarti manfaat pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh warga negara yang sudah membayar pajak. Karena penerimaan dari pemungutan pajak tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan negara di bidang pendidikan, infrastruktur, hingga di bidang kesehatan. Materi yang selanjutnya yaitu teori pemungutan pajak. Hukum pajak harus berdasarkan keadilan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Ada beberapa teori dasar, yaitu yang pertama ada teori asuransi. Teori asuransi ini pajak disamakan dengan pembayaran premi untuk perlindungan seperti terdapat dalam asuransi pertanggungan. Jadi, perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda memerlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak. Teori yang kedua ada teori kepentingan, yaitu beban pajak dipungut berdasarkan tingkat kepentingan masyarakat tersebut dalam suatu negara. Yang ketiga ada teori bakti, yaitu negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan warga negara mempunyai kewajiban untuk membayar pajak sebagai bukti tanda baktinya kepada negara yang menyelenggarakan berbagai kepentingan umum. Teori yang keempat ada teori daya beli. Teori daya beli ini warga negara harus membayar pajak berdasarkan kemampuan membelinya. Apabila daya belinya besar, berarti pendapatannya besar pula dong. Yang kelima, ada teori daya pikul. Teori daya pikul ini dasar keadilan pemungutan pajaknya terletak pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk perlindungan jiwa dan harta. Maksudnya adalah pembebanan pajak harus sesuai besarnya dengan daya pikul masing-masing perorangan. Materi selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak ada 3, yaitu asas domisili atau asas kependudukan. Maksud dari asas ini bahwa apabila pemerintah hendak melaksanakan pemungutan pajak, maka yang menjadi dasar pemungutannya adalah tempat tinggal si wajib pajak atau domisilinya.
dengan tidak memandang di mana pendapatan itu berasal, apakah dari dalam atau dari luar negeri. Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan apabila untuk kepentingan perpajakan orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu, atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Asas yang kedua ada asas sumber. Menurut asas sumber ini, cara pemungutan pajaknya adalah dengan melihat objek pajak tersebut bersumber dari mana. Jadi apabila di suatu negara terdapat sumber-sumber penghasilan, maka negara tersebutlah yang berhak memungut pajaknya dengan tidak menghiraukan di mana tempat si wajib pajak itu berada. Yang ketiga ada asas kebangsaan. Pajak yang berdasarkan asas kebangsaan ini adalah pajak yang dikenakan suatu negara pada orang-orang yang mempunyai kebangsaan dari negara tersebut, dengan tidak mempedulikan di mana wajib pajak itu bertempat tinggal. Yang dilihat adalah kebangsaan dari si wajib pajak. Nah, menurut Adam Smith tahun 1723 sampai dengan 1790 dalam bukunya Wealth of Nations mengemukakan 4 asas pemungutan pajak yang sering dikenal dengan Four Canons Taxation atau sering juga disebut the Four Maxims. Dengan uraian yang pertama ada equality atau asas persamaan. Dalam asas equality ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi di antara wajib pajak. Yang kedua ada certainty atau asas kepastian. Dalam asas ini, kepastian hukum sangat dipentingkan, terutama mengenai subjek dan objek pajak. Yang ketiga ada conveniency of payment atau asas menyenangkan. Pajak seharusnya dipungut pada waktu dengan cara yang paling menyenangkan bagi para wajib pajak. Misalnya saat baru bergajian atau dapat hasil panen dari kebun, seperti itu. Yang keempat ada low cost of collection atau asas efisiensi. Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan pajak tidak boleh lebih dari hasil pajak yang akan diterima. Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kebutuhan anggaran belanja negara. Jika Adam Smith mengemukakan 4 asas dalam pemungutan pajak, maka W.J. de Langen, seorang ahli pajak kebangsaan Belanda, menyebutkan 7 asas pokok perpajakan. Yaitu yang pertama ada asas kesamaan, artinya seseorang dalam keadaan yang sama hendaknya dikenakan pajak yang sama pula. Maksudnya tidak boleh ada diskriminasi dalam pemungutan pajak, sama seperti asas yang tadi dikemukakan oleh Adam Smith. Yang kedua ada asas daya pikul, yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa setiap wajib pajak hendaknya terkena beban pajak yang sama. Artinya jika pendapatannya tinggi, maka pajak yang dikenakannya juga harus tinggi. Jika pendapatannya rendah, maka dikenakan pajaknya juga harus rendah, dan yang pendapatannya basic need harusnya dibebaskan dari pajak. Yang ketiga ada asas keuntungan istimewa. Seseorang yang mendapatkan keuntungan istimewa hendaknya dikenakan pajak yang istimewa pula. Yang keempat ada asas manfaat. Asas manfaat ini mengatakan bahwa pengenaan pajak oleh pemerintah didasarkan atas alasan bahwa masyarakat menerima manfaat barang-barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah. Yang kelima ada asas kesejahteraan, yaitu asas yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Maksudnya adalah pajak yang dipungut oleh negara harus digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang keenam ada asas keringanan beban. Asas ini menyatakan bahwa meskipun pengenaan pungutan merupakan beban masyarakat atau perorangan, akan tetapi hendaknya diusahakan bahwa beban tersebut sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya. Yang ketujuh ada asas keseimbangan. Asas ini menyatakan bahwa dalam melaksanakan berbagai asas tersebut yang mungkin saling bertentangan, akan tetapi hendaknya selalu diusahakan sebaik mungkin. Artinya tidak mengganggu perasaan hukum, perasaan keadilan, dan kepastian hukum. Nah, jadi kesimpulan dari materi tadi adalah hukum pajak merupakan salah satu bagian dari hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara. Hukum pajak sendiri adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak. Hukum pajak juga harus memberikan jaminan hukum dan keadilan yang tegas baik untuk negara selaku pemungut pajak atau fiskus maupun kepada rakyat selaku wajib pajak. Di negara-negara yang menganut paham hukum, segala sesuatu yang menyangkut pajak harus ditetapkan dalam undang-undang. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan
pada pasal 23 ayat 2 sebagai dasar hukum pemungutan pajak oleh negara. Dalam pasal itu juga ditegaskan bahwa pengenaan dan pemungutan pajak termasuk bea cukai itu untuk keperluan negara hanya boleh terjadi berdasarkan undang-undang saja. Hukum pajak juga harus berdasarkan keadilan untuk menyatakan keadilan kepada hak negara untuk memungut pajak. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan materi tentang konsep dan asas pemungutan pajak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.